5 bahaya memendam emosi. Jangan takut ungkapkan perasaanmu. Kamu pasti pernah merasakan emosi yang kuat, seperti marah, sedih, atau takut. Emosi adalah hal normal dan alami sebagai manusia. Namun, terkadang kita merasa sulit untuk menunjukkan atau mengutarakan emosi kita. Mungkin karena kita takut ditolak, malu dianggap lemah, atau nggak ingin merepotkan orang lain. Akhirnya kita memilih untuk menelan emosi kita dan pura-pura seolah-olah itu nggak ada yang salah. Tapi tahukah kamu, memendam emosi bisa berbahaya bagi kesehatan dan kehidupan kamu. Karena memendam emosi bisa menyebabkan berbagai masalah, mulai dari stres, depresi, hingga penyakit fisik. Memendam emosi juga bisa mengurangi kemampuan kamu untuk berhubungan dengan orang lain dan mengembangkan diri kamu. Yang pertama, memendam emosi memicu stres. Stres adalah reaksi tubuh terhadap situasi yang menantang atau mengancam. Stres bisa membantu kamu beradaptasi dan bertahan hidup, tapi juga terlalu sering atau terlalu lama, stres bisa merusak kesehatan kamu. Salah satu penyebab stres adalah memendam emosi. Ketika kamu menekan emosi, sebenarnya menumpuk tekanan dalam diri kamu. Hal ini bisa membuat kamu merasa tegang, cemas, atau frustasi. Stres yang berkepanjangan bisa mengganggu keseimbangan hormon, sistem imun, dan fungsi organ tubuh lainnya. Stres juga bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, dan obesitas. Yang kedua, memendam emosi menyebabkan depresi. Depresi adalah gangguan mood yang ditandai perasaan sedih, putus asa, atau tidak bersemangat berlangsung lama, dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Depresi adalah salah satu masalah kesehatan mental paling umum dan serius di dunia. Salah satu faktor yang bisa menyebabkan depresi adalah memendam emosi. Ketika kamu memendam emosi, sebenarnya menolak perasaan sendiri. Hal ini bisa membuat kamu merasa nggak dihargai atau nggak diperdulikan oleh orang lain. Kamu juga mungkin merasa nggak berharga atau nggak berdaya untuk mengubah situasi. Depresi bisa mengurangi motivasi, kreativitas, dan produktivitas kamu. Depresi juga bisa meningkatkan resiko bunuh diri. Yang ketiga, memendam emosi mengurangi kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Kecerdasan emosional penting untuk menjalin hubungan sosial, sehat, dan produktif. Namun, jika kamu terbiasa memendam emosi, kamu mungkin kehilangan kesadaran akan perasaan kamu sendiri dan orang lain. Kamu juga mungkin kesulitan untuk berempati, berkomunikasi, atau menyelesaikan konflik dengan baik. Hal ini bisa menyebabkan kesalahpahaman, pertengkaran, atau perpisahan dengan orang-orang yang kamu sayangi. Yang keempat, memendam emosi menimbulkan masalah psikosomatis. Masalah psikosomatis adalah kondisi fisik dipengaruhi faktor psikologis seperti stres atau emosi tertekan. Beberapa contoh masalah psikosomatis adalah sakit kepala, sakit perut, insomnia, alergi, atau asma. Masalah psikosomatis terjadi karena tubuh kamu bereaksi secara negatif terhadap perasaan yang tidak diungkapkan. Hal ini bisa mengganggu fungsi normal tubuh dan menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan. Masalah psikosomatis juga bisa mengurangi kualitas hidup kamu. Yang kelima, memendam emosi menghambat pertumbuhan pribadi. Pertumbuhan pribadi adalah proses untuk mengembangkan potensi, bakat, dan kemampuan diri. Pertumbuhan pribadi bisa membantu kamu mencapai tujuan, impian, atau kebahagiaan kamu. Namun, jika kamu terus-menerus memendam emosi, kamu mungkin kehilangan peluang untuk belajar dari pengalaman dan tantangan hidup. Emosi adalah sinyal yang memberitahu kamu tentang kebutuhan, harapan, atau tujuan kamu. Dengan mengungkapkan emosi secara sehat dan konstruktif, kamu bisa mengetahui apa kamu inginkan dan apa yang harus kamu ubah. Kamu juga bisa mendapatkan dukungan, saran, atau solusi dari orang lain. Memendam emosi bukanlah cara baik untuk menghadapi masalah atau situasi sulit.
karena memendam emosi bisa membahayakan kesehatan mental dan fisik, serta mengganggu hubungan sosial dan pertumbuhan pribadi kamu. Oleh karena itu, cobalah untuk lebih terbuka dan jujur tentang perasaan kamu. Thank you. Like jika suka video ini, share jika bermanfaat. Bye-bye.